Itu yang saya lihat ya, ini belum apa-apa kok mau dirusak tim nasionalnya gitu. Kok bisa sih sekelas Shin Tae-yong digantikan dengan Patrick Kluivert? CV-nya saja kebanyakan asisten pelatih, dan sekalinya melatih kebanyakan kalah. Ini pelatih kan terlibat match fixing, belum lagi hutang judi. Pasti banyak di antara kita berpendapat seperti itu. Erick Thohir minta agar supporter tetap bersatu. Jangan hancurkan timnas Indonesia karena kepergian Shin Tae-yong, dan mari kita bahas. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang, dan kalau sudah kenal Indonesia harus menang. Dan siapa sih Patrick ini? Berita ini heboh sampai Eropa dan kita patut bangga Indonesia jadi disorot dunia. Karena ini setidaknya Indonesia mendunia karena pemecatan Shin Tae-yong, bener nggak sih? Bahkan di Wikipedia, nama Patrick Kluivert sudah menjadi kepala pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert, setidaknya dia pernah jadi emas Ajax di generasi 90-an. Puncak prestasinya bersama klub tersebut adalah mencetak gol tunggal kemenangan pada final Liga Champions UEFA tahun 95 di usia 18 tahun. Di kancah internasional, Kluivert bermain untuk tim nasional Belanda dari tahun 1994 hingga ke 2004. Dengan torehan 40 gol dari 79 penampilan, ia menempati urutan keempat dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Bagi orangnya julukan Timnas Belanda. Abang Patrick ini berpartisipasi dalam 3 edisi kejuaraan Eropa UEFA dan Piala Dunia FIFA 1998. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak bersama pada kejuaraan Eropa UEFA 2000 dengan torehan 5 gol. Pada tahun 2004, namanya tercantum dalam FIFA 100, sebuah daftar berisi 125 pesepak bola terbaik yang masih hidup, yang dipilih oleh Pele sebagai bagian dari perayaan 100 tahun FIFA. Hingga kini, Kluivert dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki Belanda. Patrick Kluivert juga pernah menjadi penyelamat Barcelona tahun 98. Kluivert mencetak 16 gol di Liga dan membentuk kemitraan yang sukses dengan Rivaldo. Dan duet ini membantu Barcelona mempertahankan gelar juara La Liga Spanyol pada musim 98-99. Gimana, ngeri nggak nih sport lovers? Gak kalah lah ya sama Shin Tae-yong waktu muda. Kalau sejarah player sih oke lah ya. Terus sejarah kepelatihan gimana? Apakah sesangar waktu dia jadi pemain? Setelah pensiun sebagai pemain, Kluivert merintis karier kepelatihan sebagai asisten di AZ Den Haag, serta di Australia bersama Brisbane Roar, walaupun jadi asisten pelatih. Dalam tangga kepelatihan, Patrick Kluivert memang disorot karena tidak terlalu membuat timnya bangga dengan kemenangan. Patrick Kluivert terakhir menjadi pelatih Adana Demirspor tahun 2023, di mana klub itu bertanding di kasta tertinggi sepak bola Turki. Sebagai pelatih timnas, Kluivert juga memiliki rekam jejak yang cukup mumpuni. Dia termasuk pernah menjadi asisten Louis van Gaal di timnas Belanda di tahun 2014. Dan saat itu, Belanda meraih posisi ketiga di Piala Dunia FIFA 2014. Tentunya, Erick Thohir sudah mempertimbangkan bahkan mengkalkulasi kenapa Patrick Kluivert dipilih menjadi pelatih timnas Garuda menggantikan STY. PSSI secara resmi mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pengganti dari STY. Pertanyaannya, kenapa Patrick Kluivert, Pak? Kenapa harus dia? Pilihannya banyak. Kita waktu itu sortir mungkin ada 15 nama. Ya kembali kan gini, kita itu kan memilih pelatih bukan karena feeling atau perasaan. Semua decision making ini kan harus kita lihat tadi. Program yang baik, pelatih yang baik, pemain yang baik. Ini harus menjadi satu kesatuan. Dengan konteks itu, makanya kita coba lihat profiling. Nah, dari 15, akhirnya sering 5. Dari 5, 3. Ya, tapi kan mesti interview, mesti ada chemistry. Dan kita mesti ngerti filosofinya. Nah, disitulah kenapa akhirnya kita lihat, oh dari beberapa figur dan availability, ini penting availability. Kalau nggak available, ngapain kita interview? Nah, kemauan, keseriusan dia ada. Dan dia, saya lihat, ya, dia asisten pelatih tim nasional Belanda. Dia juga, ya udahlah, legenda di tim nasional Belanda. Dan dia terbuka bahwa waktu kita hiring ini as a team, not as an individual. Bahkan asisten-asisten pelatih yang saya interview itu bukan dia yang interview. Saya bilang, setelah saya bilang ini ada 3 asisten pilihan, Anda cocok atau tidak. Jadi di situ ada chemistry lain. Jadi ini memang sesuatu yang
istinya kompleks, tapi ya dengan tujuan yang sama, ingin kita berhasil. Nah, di segala dinamika ini ya kita lihat ya ini availability, saya rasa leadership-nya ada, ya track record-nya ada. Nah, ini kita coba. Tapi spek utama yang Pak Erik cari dari pelatih pengganti ST ini apa sih, Pak? Ya bisa memanage locker room. Memanage locker room. Kalau dulu sih rahasia locker room ditutup-tutupi, tapi sekarang tidak bisa disangkal kalau ada ketidakharmonisan antara coach dan pemain di locker room. Entah apapun itu, sudah pasti ketidakcocokan dengan pemain diaspora, termasuk teknis di dalamnya dengan Shin Tae-yang. Kini diakui Erick Thohir kenapa dia sampai masuk ke locker room saat laga melawan Jepang. Ternyata ketidakharmonisan ini mulai terlihat sejak laga melawan Cina. Setelah dinamika melawan China itu ya Pak, koreksi kalau saya salah, saya mendapat informasi Bapak sempat bertemu dengan pelatih Sintayong saat itu. Apakah ada upaya Pak untuk bisa menengahi adanya masalah di internal timnas atau memang Bapak menarik diri untuk tidak mengintervensi? Ya pasti upaya. Loh, kalau saya nggak upaya, ngapain saya masuk ke locker room lawan Jepang? Saya bilang saya siap mundur. Itu kan bukannya show off, karena saya tahu ketika ini tidak disatukan kembali, ya, dengan cara-cara saya bicara yang nggak perlu terlalu terbuka, bahkan saya siap ngorbanin diri saya mundur, saya bilang kan waktu itu yang jadi viral. Ya sekarang apa mungkin sama Saudi kita bisa bounce back? Kalau lawan Saudi kita kalah, selesai, karena kita udah kehilangan poin lawan China gitu. Nah pertanyaannya, apakah 4 game ke depan garanti? Iya nggak garanti, tapi kan kita usaha memperbaiki tadi beberapa yang lemah tadi, ya kan? Silakan, ada yang mau, dan yang tim dibawanya juga bagus-bagus, dan namanya jelek juga kalau gagal mereka. Jadi semua punya resiko gitu. Tim nasional ini kok seakan-akan saya ngeliat tren mau dihancurin sekarang. Ya itu dia. Lah kenapa saya bilang? Emang tim nasional itu hanya satu bentuk gitu. Ini kan punya rakyat semua. Kenapa maksud dihancurkan? Apa ini merupakan karakter bangsa kita? Yang memang kalau kita mau maju, terus kita ngancurin diri kita sendiri gitu. Ngapain juga ya Pak? Ya ngapain orang semua dunia pada nyorot, semua pada mantau, Dan terlebih kita ditulis lagi di bagus. New York Times, di Eropa, kemarin di Gulf News, di semua nulis. Iya kan? Ini kan luxury, kemewahan yang nggak pernah. Terus kenapa mau dihancurin sama bangsa kita? Coba kita koreksi diri lah. Ya, jangan kita menjadi bangsa yang kufur nikmat gitu loh. Ya, yang selalu tidak bersyukur gitu loh. Ya. Lalu bagaimana dengan nokta merah Patrick Kluivert yang disebut-sebut terlibat judi perihal match fixing? Waduh, jangan sampai nanti ini Patrick sampai ke Indo malah terlibat pinjol untuk bayar judol. Mimin bercanda loh ya. Terkait hal ini, Exco PSSI Arya Sinulinga meluruskan kabar soal noda hitam Bang Patrick ini. Arya bantah semua isu miring tersebut. Ia pastikan bahwa Patrick Kluivert tak sekalipun miliki rekam jejak terlibat dalam perjudian hingga pengaturan skor. Arya Sinulinga meminta agar para pembuat hoax berhenti menyebar fitnah. Logikanya kalau dia pernah match fixing, judi, bahkan pengaturan skor, jadi bandar judi atau apapun, pasti sudah di blacklist dari federasinya sendiri atau UEFA. Lagi pula, Erick Thohir sudah mengatakan sebelum PSSI memutuskan pelatih pengganti, Pak Erick menjalin komunikasi dengan petinggi-petinggi sepak bola di Belanda, Italia, dan Inggris. Kalau memang Patrick ini terlibat match fixing, maka tidak akan disodorkan oleh para petinggi itu. Nyatanya Patrick masih menjadi pengurus federasi di Belanda dan akan melatih Indonesia secepatnya. Dan PSSI tidak sebodoh itu juga kan? Ya terlebih Pak Erick memasukkan pelatih yang terlibat match fixing, karena itu pasti mencoreng nama baiknya dan tentunya akan merusak nama PSSI di mata FIFA. Benar gak sih? Saya melepas coach seal. Saya udah tanda tangan belum sama Patrick? Belum. Itu etika. Kalau orang lain mungkin tanda tangan dulu baru lepas, not me. Ya kan? Baru tanda tangan. Baru tadi malam begini. Makanya kalau saya didorong-dorong sama media musik, orang belum taken dalam hati saya. Ya kan? Udah gitu dihajar 40.000 komen kasihan lah. Itu yang saya lihat ya, ini belum apa-apa kok mau dirusak tim nasional. Give a chance gitu. Ya kan?
Ini kita jangan jadi masyarakat yang tadi kejem, kufur nikmat gitu. Come on, kita kembalikan proporsional gitu. Ya. Sama ketiga-tiga yang saya tanda interview, saya tahu nggak Indonesia sosmednya paling gila di dunia saya. Ya, dia aware. Tapi itu bukan jadi masalah ya, Pak? Ya kembali kalau mereka mau take the job, ya dia mesti tahu risknya gitu dong, enak kan? Kan kita udah sama-sama dewasa, masa kita ngempok terus gitu.